Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan materi bahasa Indonesia. Nah, lalu apa aja sih teman-teman yang akan kita pelajari dalam materi bahasa Indonesia ini? Jadi yang pertama adalah pemahaman bacaan. Lalu ada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kemudian kalimat efektif, dan novel atau cerita. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman bacaan dulu teman-teman. Ada beberapa bagian nih dalam pemahaman bacaan. Yang pertama ada gagasan utama, kemudian kesimpulan, pernyataan benar atau salah, kalimat fakta atau opini, dan pemaknaan kata. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan utama dulu teman-teman. Jadi gagasan utama ini adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pembahasan atau yang menjadi inti pembahasan. Nah, gagasan utama ini seringkali juga disebut sebagai ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran, dan pikiran utama. Jadi ketika teman-teman menemukan soal yang mengatakan bahwa ide pokok paragraf di atas adalah, atau dia bilang gagasan pokok dari paragraf di atas adalah, itu sama aja ya teman-teman merujuk ke gagasan utama, ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran atau pikiran utama. Nah, lalu bagaimana sih menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf? Nah, jadi teman-teman, gagasan utama itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, gagasan utama juga biasanya inti dari kalimat utama. Jadi, untuk menemukan gagasan utama, teman-teman perlu cari dulu kalimat utamanya. Nah, lalu teman-teman, kalimat utama ini berada di mana? Jadi, kalimat utama itu berada di 3 bagian teman-teman. Ada di awal paragraf, akhir paragraf, dan campuran atau awal dan akhir. Nah, yang pertama kita lihat ciri-cirinya. Kalau kalimat utama itu berada di awal paragraf, biasanya kalimat awalnya itu bisa berdiri sendiri. Maksudnya, tanpa ada kalimat berikutnya, kalimat awal itu sudah bisa ditahu maknanya seperti apa, gitu. Kemudian di kalimat keduanya, itu ada kata yang diulang dan ada kata rujukan seperti tersebut, ini, itu, dan lain-lain. Kemudian di kalimat keduanya juga ada kata ganti seperti ia, mereka, nya, dan lain-lain. Nah, lalu teman-teman, kalau kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf, nah ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu di kalimat akhir terdapat simpulan yang ditandai dengan kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi. Nah, ketika ada kalimat atau kata seperti ini, berarti kalimat utama dari bacaan itu berada di akhir paragraf. Kemudian kalimat utama juga berada di campuran paragraf. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki semua ciri awal dan belakang paragraf. Nah, jadi untuk menemukan gagasan utama, teman-teman perlu cari dulu kalimat utamanya. Nah, setelah teman-teman tahu ciri-ciri kalimat utama, sekarang aku kasih tips dan trik menemukan gagasan utama. Yang pertama adalah teman-teman langsung fokus aja di kalimat akhir, kalimat pertama, dan kalimat kedua dari paragraf. Setelah itu teman-teman lihat ciri-cirinya, kalimat utamanya itu berada di bagian mana, gitu. Kemudian ketika teman-teman sudah menemukan kalimat utamanya, teman-teman langsung tarik inti dari kalimat utama tersebut, lalu cocokkan dengan opsi jawaban. Nah, langsung kita masuk aja ke contoh ya teman-teman. Nah, ini contoh gagasan utama di awal paragraf. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Pertunjukan seni tersebut ditetapkan oleh UNESCO sebagai pertunjukan bayangan boneka yang tersohor berasal dari Indonesia. Warisan budaya tersebut merupakan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Nah, langsung kita cobakan triknya. Kita lihat kalimat akhir. Ada nggak nih ciri-cirinya teman-teman? Oke, tidak ada ya. Kemudian kita lihat kalimat awal. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kalimat ini bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Tanpa lanjutan kalimat berikutnya, teman-teman langsung bisa tahu maknanya seperti apa. Oke, kita lihat ciri yang kedua. Di kalimat utama ada kata rujukan. Ada kata rujukan, yaitu kata tersebut. Berarti paragraf ini memenuhi ciri-ciri
kalimat utama yang berada di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya adalah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, untuk gagasan utamanya langsung kita tarik inti dari kalimat utama. Maka gagasan utamanya adalah wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian kita lihat contoh gagasan utama yang berada di akhir paragraf, teman-teman. Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur. Sementara itu, sisa lahan pada bagian yang lain dapat dibuat kolam untuk budidaya ikan. Jadi, sebagian pekarangan digunakan untuk budidaya sayur mayur dan sebagian lahannya digunakan sebagai kolam ikan. Nah, langsung kita gunakan trik tadi, teman-teman. Nah, kita lihat kalimat akhirnya. Jadi, sebagian pekarangan digunakan untuk budidaya sayur mayur dan sebagian lahan lainnya digunakan sebagai kolam ikan. Nah, di sini ada kata simpulan ya, teman-teman, ada kata jadi. Oke, nah langsung kita lihat lagi kalimat awalnya. Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman sayur mayur. Oke, ini bisa berdiri sendiri ya, teman-teman. Langsung kita lihat kalimat keduanya. Sementara itu, sisa lahan pada bagian yang lain dapat dibuat kolam untuk budidaya ikan. Nah, di sini tidak ada kalimat berulang ataupun kalimat rujukan ya, teman-teman. Berarti kalimat utamanya tidak ada di awal paragraf. Nah, artinya kalimat utamanya adalah, jadi sebagian pekarangan digunakan untuk budidaya sayur mayur dan sebagian lahan lainnya digunakan sebagai kolam ikan. Nah, langsung kita tarik intinya, teman-teman, untuk menjadi gagasan utama. Nah, jadi gagasan utamanya adalah penggunaan lahan pekarangan untuk budidaya sayur mayur dan ikan. Nah, sekarang teman-teman kita lihat contoh gagasan utama yang berada di awal dan akhir paragraf atau campuran. Nah, berikut teksnya. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Hal tersebut akan membuat anak memiliki pondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, langsung kita gunakan triknya, kita lihat kalimat akhir. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, ini memenuhi ciri-ciri kalimat utama ya, teman-teman, karena ada kata jadi. Kemudian kita lihat di awal paragraf. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Nah, dapat kita lihat kalimat ini bisa berdiri sendiri, teman-teman. Kemudian kita lihat kalimat kedua. Hal tersebut, nah di sini ada kata rujukan, berarti kalimat utamanya juga berada di awal paragraf. Nah, artinya kalimat utamanya yaitu, jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Kemudian pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Nah, langsung kita tarik intinya, teman-teman. Jadi gagasan utamanya adalah pendidikan karakter adalah hal utama. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia bagian kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, dalam soal pemahaman bacaan itu biasanya kita diminta untuk menarik kesimpulan atau simpulan. Nah, lalu kesimpulan ini apa, teman-teman? Nah, jadi kesimpulan itu adalah pernyataan yang menjadi isi dari pokok pembicaraan. Nah, lalu berdasarkan KBBI, kesimpulan itu adalah hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, berikut ciri-ciri dari kesimpulan, teman-teman. Yang pertama adalah terdiri dari kalimat yang sedikit lebih panjang atau terdiri satu atau dua kalimat. Kemudian biasanya dalam bentuk kalimat yang baru, lalu terkadang berisi opini atau pandangan dari pembaca terhadap apa yang dipahami dari bacaan. Ini aku ada trik buat teman-teman dalam menentukan kesimpulan atau simpulan. Jadi yang pertama, teman-teman langsung baca aja di kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, setelah itu teman-teman tarik garis besar dari kalimat tersebut atau lihat hubungan sebab akibat atau akibat sebab dari kalimat awal dan kalimat akhir tersebut. Nah, lalu teman-teman langsung kita cobakan aja di contoh bacaan berikut. Demam tifoid atau yang lebih dikenal dengan tipes adalah penyakit akibat bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini ditemukan di air atau makanan yang sudah terkontaminasi, seperti air atau makanan yang tidak bersih.
Oleh karenanya, penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan makanan. Kita ikuti triknya, kita langsung lihat kalimat awal teman-teman. Kemudian kita lihat kalimat akhir. Nah, setelah itu kita tarik garis besar dari kedua kalimat ini, atau kita melihat hubungan sebab akibat atau akibat sebab di dalamnya. Maka kesimpulannya adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan makanan agar terhindar dari penyakit tipes. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kita menemukan kesimpulan atau simpulan lebih cepat. Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan benar atau salah. Nah, jadi teman-teman, dalam soal pemahaman bacaan, seringkali muncul pertanyaan seperti ini teman-teman. Mencari manakah pernyataan yang salah atau manakah pernyataan yang benar pada teks. Atau mencari manakah pernyataan yang sesuai atau manakah pernyataan yang tidak sesuai pada teks. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bentuk soalnya itu biasanya dalam bentuk teks paragraf atau diagram. Nah, lalu dalam menghadapi soal seperti ini, teman-teman perlu membaca keseluruhan isi teks karena terkadang pernyataan di opsi itu tersirat teman-teman. Jadi tidak langsung persis mirip dengan yang ada di teks gitu. Nah, ini aku ada trik untuk mencari pernyataan benar atau salah. Yang pertama adalah teman-teman langsung aja fokus di pilihan jawaban. Lalu teman-teman tentukan satu kata kunci yang ada di pilihan jawaban tersebut. Kemudian cari kata kunci tersebut pada teks. Nah, selanjutnya baca keseluruhan kalimatnya. Jika dibutuhkan, baca juga kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Lalu, teman-teman perlu memahami maksud dari kalimat itu dan sesuaikan dengan opsi. Nah, langsung kita coba di contoh soalnya teman-teman. Ini ada teks atau bacaan dan soalnya adalah manakah pernyataan yang tidak sesuai dari teks di atas. Langsung kita lihat pilihan jawabannya. Kita lihat di pilihan jawaban A. Kita cari satu kata kunci misalnya sensor hidung. Nah, kita cari di teks teman-teman. Nah, inilah kalimat yang ada kata sensor hidung. Burung merpati juga memiliki sensor yang letaknya berada di bagian hidungnya dan berfungsi untuk mengenali rumah yang dimilikinya. Hal ini menjadi penyebab dari burung merpati bisa kembali lagi ke rumahnya. Nah, kita lihat opsi yang A. Burung merpati bisa kembali pulang ke rumahnya karena memiliki sensor hidung yang dapat mengenali rumah miliknya. Berarti ini sesuai ya teman-teman dengan teks. Lanjut, opsi yang B. Kita ambil satu kata kunci, misalnya biji-bijian. Nah, inilah kalimatnya teman-teman. Makanan dari burung merpati yaitu seperti kacang hijau, jagung, beras, dan juga biji-bijian lainnya. Kita lihat di opsi, burung merpati makan jenis biji-bijian. Oke, berarti sesuai ya teman-teman dengan di teks. Kemudian kita lihat opsi yang C. Kita ambil satu kata kunci misalnya sensor hidung. Langsung kita lihat di teks, ini kalimatnya. Burung merpati juga memiliki sensor yang letaknya berada di bagian hidungnya dan berfungsi untuk mengenali rumah yang dimilikinya. Hal ini menjadi penyebab dari burung merpati bisa kembali lagi ke rumahnya. Kita lihat opsi yang C. Sensor di hidung burung merpati berfungsi penunjuk arah. Nah, ini tidak sesuai ya teman-teman karena bukan berfungsi sebagai penunjuk arah tetapi berfungsi untuk mengenali rumah yang dimilikinya. Kemudian kita lihat opsi yang D. Kita ambil satu kata kunci misalnya gabah warga. Nah, kita lihat di teks, kalimatnya adalah ini teman-teman. Karena gabah tersebut banyak dimakan oleh burung merpati yang sedang lewat. Kita lihat opsi D, gabah warga seringkali dimakan oleh burung merpati. Berarti kalimat ini sesuai dengan teks di atas ya teman-teman. Kemudian kita lihat opsi yang E. Kita ambil satu kata kunci, yaitu warna. Kita lihat di teks, kalimatnya seperti ini teman-teman. Burung merpati terdiri dari berbagai jenis warna yang menarik. Kita lihat opsi E, burung merpati memiliki berbagai jenis warna yang menarik. Berarti sesuai ya teman-teman dengan teks di atas. Maka pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah pernyataan yang C. Di studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kalimat fakta dan kalimat opini.
Nah, jadi teman-teman, dalam soal pemahaman bacaan itu seringkali teman-teman dihadapkan dengan pertanyaan untuk mencari manakah kalimat fakta atau manakah kalimat opini dari teks di atas. Nah, lalu mari kita simak teman-teman, apa sih kalimat fakta dan opini ini? Nah, kalau opini teman-teman lebih kepada menduga, memperkirakan pendapat atau pandangan pribadi, dan asumsi. Nah, kalau fakta itu lebih kepada kejadian yang benar-benar terjadi atau kenyataan yang sebenarnya. Nah, lalu teman-teman bagaimana cara membedakan opini dan fakta? Nah, mari kita simak perbedaan keduanya. Nah, ciri-ciri opini itu teman-teman, yang pertama adalah kebenarannya itu belum dapat dibuktikan. Kemudian, bersifat subjektif atau pendapat pribadi. Kemudian masih ada keraguan di dalamnya, jadi belum bisa dipastikan atau belum bisa dibuktikan. Lalu, pernyataannya itu bersumber dari gagasan atau pendapat pribadi. Biasanya juga berupa saran. Nah, biasanya juga kalimat itu berisi kata bisa jadi, mungkin, sepertinya, dan seharusnya. Kemudian kalau ciri-ciri fakta, nah kalau fakta itu teman-teman kebenarannya itu sudah dapat dibuktikan. Biasanya itu berisi data, riset, dan ilmu pengetahuan. Lalu fakta ini bersifat objektif, jadi sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian fakta itu juga termasuk pernyataan ahli. Jadi meskipun itu berupa pendapat, tetapi ketika itu dikatakan oleh seorang ahli, itu menjadi sebuah fakta teman-teman. Nah, jadi inilah ciri-ciri dari kalimat opini dan kalimat fakta. Datang di Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemaknaan kata, sinonim, dan antonim. Jadi teman-teman, dalam soal pemahaman bacaan itu biasanya teman-teman akan diminta untuk memaknai sebuah kata atau mencari sinonim atau antonim dari sebuah kata. Nah, bentuknya seperti apa teman-teman? Mari kita simak. Yang pertama adalah pemaknaan kata. Di mana pemaknaan kata ini teman-teman adalah maksud yang terkandung dari sebuah kata. Bentuk soalnya seperti ini. Maksud dari kata berkesinambungan dari bacaan di atas adalah, nah silahkan teman-teman cari makna yang terkandung dari kata berkesinambungan. Selanjutnya, sinonim. Nah, sinonim ini teman-teman merujuk pada kata yang maknanya mirip atau sama dengan kata yang lain. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Sinonim dari kata sinergi dari bacaan di atas adalah, nah silahkan teman-teman mencari sinonim atau persamaan kata dari kata sinergi. Nah, kemudian ada antonim teman-teman. Antonim ini merujuk pada menyatakan lawan makna dari suatu kata. Bentuk soalnya seperti ini. Kata yang berlawanan dengan kata mandiri dari bacaan di atas adalah, nah silahkan teman-teman mencari lawan kata dari kata mandiri ini. Nah, adapun tips dan trik untuk memudahkan teman-teman mengerjakan soal pemahaman bacaan berkaitan dengan pemaknaan kata, sinonim dan antonim ini adalah perbanyak latihan soal. Karena dengan teman-teman perbanyak latihan soal, maka kosakata teman-teman itu akan semakin banyak. PNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dalam PUEBI ini. Yang pertama adalah huruf kapital, kemudian penggunaan huruf miring, tanda baca titik, kemudian tanda baca koma, gabungan kata, kata depan, dan imbuhan. Nah, sekarang kita masuk di penggunaan huruf kapital dulu nih, teman-teman. Langsung aja kita lihat penulisan kalimat berikut. Kita harus bekerja keras. Kira-kira penulisan yang tepat yang mana nih, teman-teman? Betul, jadi yang paling tepat adalah tulisan yang berwarna hitam. Kita coba kalimat berikutnya. Iya, saya ingin ikut. Mana nih, teman-teman, penggunaan huruf kapital yang sesuai? Betul, jawabannya adalah tulisan yang berwarna merah. Jadi, huruf kapital digunakan di awal kalimat dan awal kalimat petikan langsung. Lalu, ada kata Isma Kamaruddin. Mana nih, teman-teman, penulisan yang tepat, yang sesuai dengan huruf kapital? Betul, jawabannya adalah tulisan yang berwarna merah.
Kemudian ada kalimat Siti Fatimah binti Salim. Nah, yang mana nih penulisannya yang tepat teman-teman? Betul, jawabannya adalah yang tulisan berwarna hitam. Jadi huruf kapital digunakan di huruf pertama unsur nama orang dan julukan, kecuali kata bin, binti, boru, dan fan. Oke, selanjutnya ada kalimat Dewi beragama Islam. Mana nih penulisan yang tepat teman-teman? Betul, jawabannya adalah tulisan yang berwarna hitam. Lalu ada kalimat ia percaya kebesaran Allah. Yang mana nih penulisannya yang tepat teman-teman? Betul, jawaban yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna merah. Jadi teman-teman, huruf kapital itu digunakan di huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti Tuhan. Kemudian ada kalimat ia bernama Haji Agus Salim. Mana nih penulisan huruf kapital yang paling tepat? Betul, penulisan yang paling tepat adalah tulisan yang berwarna hitam. Karena huruf kapital digunakan pada unsur gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang. Kemudian ada kalimat selamat pagi dokter. Mana nih penulisan yang paling tepat teman-teman? Betul, penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna hitam. Karena huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan sebagai sapaan. Lalu ada kalimat, ia adalah gubernur Maluku. Mana nih penulisan yang paling tepat teman-teman? Betul, jadi penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna hitam. Kemudian ada kalimat lagi nih teman-teman, dia adalah seorang jenderal. Nah, mana nih penulisan yang paling tepat? Betul, penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna merah. Karena huruf kapital digunakan pada huruf pertama semua kata dari nama jabatan atau pangkat diikuti nama orang atau pengganti. Kemudian ada kalimat ia adalah suku Bugis. Mana nih penulisan yang paling tepat teman-teman? Betul, jawabannya adalah penulisan yang berwarna merah. Kemudian ada kalimat logatnya sangat kejawa-jawaan. Mana nih penulisan yang paling tepat teman-teman? Betul, yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna merah. Nah, kata kejawa-jawaan ini itu hurufnya tetap kecil ya teman-teman, karena kata Jawa di dalam kata kejawa-jawaan ini bukan merujuk kepada suku, tetapi merujuk ke khasan sebuah daerah. Kemudian ada kalimat saya datang hari Jumat. Mana nih yang tepat teman-teman? Betul, yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna hitam. Kemudian besok adalah hari Natal. Mana nih yang tepat teman-teman penulisannya? Betul, penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna merah karena huruf kapital digunakan pada awal kata nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Kalimat berikutnya, telah terjadi Perang Dunia II. Nah, mana nih penulisan yang paling tepat teman-teman? Betul, penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna merah. Kemudian ada kalimat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mana nih yang tepat teman-teman? Betul, yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna merah karena huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Lanjut, kalimat saya menelpon Anda kemarin. Mana nih yang tepat teman-teman? Betul, jawaban yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna hitam. Karena kata ganti Anda itu ditulis dengan huruf awal kapital. Lanjut, kalimat itu adalah Danau Toba. Mana nih yang tepat teman-teman? Betul, jadi penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna merah. Kemudian ada kalimat ia bermain di danau. Mana nih yang paling tepat teman-teman? Betul, jawaban yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna hitam. Lanjut, jeruk Bali. Mana nih yang paling tepat penulisan huruf kapitalnya teman-teman? Betul, jawabannya adalah penulisan yang berwarna merah. Kemudian ada kalimat batik Cirebon. Mana nih teman-teman yang paling tepat? Betul, yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna merah. Jadi, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama nama letak geografi kecuali nama jenis.
Nah, untuk kata Danau Toba ini menunjukkan letak geografis ya teman-teman. Sedangkan kata danau di kalimat ia bermain di danau itu hanya menunjukkan letak, bukan menunjukkan letak nama geografi. Begitupun dengan jeruk Bali. Jeruk Bali, kata Bali di sini hanya merujuk ke jenis jeruk, bukan merujuk ke letak geografi. Nah, kalau batik Cirebon ini kata Cirebon di sini menunjukkan letak geografi karena yang dimaksud adalah batik yang berasal dari Cirebon. Berarti Cirebon di sini merujuk ke letak nama geografi. Makanya huruf C-nya adalah huruf kapital. Kemudian ada kalimat Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, mana nih yang paling tepat penulisannya teman-teman? Betul, jawaban yang paling tepat adalah penulisan yang berwarna merah. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Mana nih yang tepat teman-teman? Betul, penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna hitam. Lalu ada lagi nih, POJK tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Mana nih yang paling tepat penulisannya teman-teman? Betul, penulisan yang paling tepat adalah tulisan yang berwarna hitam. Nah, jadi teman-teman, huruf kapital itu digunakan pada semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas atau penghubung seperti yang, ke, dari, untuk, dan. Kemudian ada kalimat lagi nih teman-teman, saya membaca majalah Sinar Pembangunan. Mana nih penulisan yang paling tepat? Betul, penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna merah. Lanjut, saya membaca buku Si Eneng dan Kaos Kaki Ajaib. Mana nih yang paling tepat teman-teman? Betul, jadi penulisan yang paling tepat adalah yang warna hitam. Nah, jadi huruf kapital digunakan pada semua kata dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, surat kabar, kecuali kata penghubung. Kemudian kalimat berikutnya, kapan Bapak berangkat? Mana nih penulisan yang tepat teman-teman? Betul, jadi penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna hitam. Kemudian, kita harus menghormati Bapak. Mana nih yang paling tepat teman-teman? Betul, jadi penulisan yang paling tepat adalah yang berwarna merah. Kemudian, surat saudara telah kami terima. Mana nih yang paling tepat teman-teman? Betul, yang paling tepat adalah yang berwarna merah. Lanjut, saya memiliki 2 saudara. Mana nih teman-teman yang paling tepat? Betul, jadi yang paling tepat adalah yang berwarna merah. Nah, jadi huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan atau sapaan, seperti ibu, bapak, kakak, adik, dan lain-lain. Nah, untuk di kalimat kita harus menghormati bapak, bapak di sini tidak bermakna sapaan atau bukan sebagai penunjuk hubungan kekerabatan. Begitupun kata saudara di kalimat saya memiliki 2 saudara. Makanya huruf pertamanya itu tetap huruf kecil, bukan huruf kapital. Di CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu penggunaan huruf miring. Nah, penggunaan huruf miring ini gimana sih teman-teman? Mari kita simak. Kita langsung lihat contohnya teman-teman. Nah, ini ada kalimat. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, mana nih teman-teman penulisan huruf miring yang tepat? Betul, jawabannya adalah tulisan yang berwarna merah. Karena huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Kemudian kita lanjut kalimat berikut. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, mana nih teman-teman penggunaan huruf miring yang tepat? Betul, jawabannya adalah tulisan yang berwarna hitam. Karena huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian kita lihat lagi nih kalimat berikutnya teman-teman. Weltanschauung artinya adalah pandangan dunia. Nah, mana nih teman-teman penulisan huruf miring yang tepat? Betul, jawabannya adalah tulisan yang berwarna hitam. Nah, jadi teman-teman penggunaan huruf miring ini digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah
atau bahasa asing. Jadi, inilah beberapa kaidah penulisan huruf miring yang seringkali muncul di soal.